Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk pada materi agama Islam. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai agama Islam, yaitu mengenai tentang definisi agama Islam serta ruang lingkup kajiannya. Pertama, mengenai definisi agama Islam. Apa itu definisi agama Islam? Agama di dalam negara kita, negara Indonesia, kita biasa menyebut dengan kata agama. Tetapi beda lagi ketika berada di Arab, di negara Arab sana, maka penyebutan agama menjadi ad-din. Sedangkan di negara Eropa, kata agama itu biasa dikenal dengan sebutan religi. Sedangkan agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a dan gaman. A berarti tidak, sedangkan gaman berarti ragu-ragu. Maksudnya dengan kita beragama itu supaya tidak ragu-ragu. Artinya ya supaya kita yakin, supaya kita betul-betul yakin dengan sepenuh hati bahwa agama yang kita tetapi saat ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan pada tempat tujuan kita. Tidak ragu-ragu atau yakin bahwa agama yang saat ini kita yakini, saat ini kita tetapi itu hanya satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan pada tempat tujuan. Kemudian dalam penyebutan bahasa Arab, ad-din itu berarti menguasai, menundukkan, patuh, serta balasan. Maksudnya seperti apa? Menguasai, bahwasanya agama itu menguasai setiap pemeluknya. Dan agama itu selain menguasai juga menundukkan pemeluknya, menundukkan untuk bisa patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam agama. Sedangkan balasan di sini maksudnya ketika seorang pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah agamanya, bisa tunduk dan patuh, maka akan mendapatkan balasan. Balasannya berupa surga. Begitu juga ketika seseorang tidak bisa patuh dan tidak bisa tunduk, maka juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sedangkan dalam asyariah, agama itu berarti kumpulan peraturan yang sifatnya memaksa. Kenapa di sini memaksa? Karena di dalam agama itu memang harus dipaksa. Karena dalam pemaksaan agama di sini ada unsur-unsur nilai kebaikan bagi sang pemeluknya itu sendiri. Contohnya apa? Orang Islam, seorang muslim dipaksa untuk menjauhi khamr, dilarang, dipaksa untuk tidak makan babi, dipaksa untuk tidak boleh makan bangkai, karena di dalam pemaksaan di sini terdapat sesuatu hal yang bersifat maslahat bagi si pemeluk itu sendiri dan lain sebagainya. Contohnya ya bisa kalian cari sendiri. Kemudian mengenai unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama di sini ada 4. Yang pertama yaitu unsur keyakinan atau credo. Unsur keyakinan di sini maksudnya setiap pemeluk itu menyadari bahwa dirinya itu kecil, seorang hamba yang kecil, butiran debu. Nah, ketika dia meyakini, menyadari bahwa dirinya itu kecil dan meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, maka ia akan berusaha untuk meminta pertolongan, meminta bantuan dari unsur yang lebih besar yang diyakini bisa menolong atau membantunya, yaitu sang pencipta, sang kholik. Nah, unsur keyakinan di sini itu tadi, ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya itu kecil, lemah, dan meyakini bahwa ada unsur, ada kekuatan yang bisa menolong dirinya, maka ia akan berusaha untuk mencari pertolongan, mencari bantuan untuk bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan yang bisa menolongnya tersebut, yaitu Allah.
Kemudian yang kedua yaitu unsur peribadatan. Unsur peribadatan di sini juga disebut dengan unsur ritual. Bagaimana maksudnya? Ketika seorang hamba di sini memiliki suatu harapan, memiliki cita-cita, maka ya dia akan DP, dia akan mendekatkan diri kepada sesuatu hal yang diyakini bisa membantu atau bisa mengantarkan pada tempat tujuannya. Maka di sini ada unsur DP, ada unsur ritual atau peribadatan dengan tujuan supaya dia bisa lebih dekat kepada sang kholik tersebut, sehingga ketika seseorang itu bisa dekat kepada sang kholik, otomatis dia akan mendapatkan banyak bantuan, banyak pertolongan, bahkan bisa menjadi kekasih dari sang kholik tersebut. Maksudnya kekasih di sini bagaimana? Maksudnya kekasih ya setiap apapun yang dimintanya, dia meyakini bahwa hal tersebut akan dikabulkan oleh sang kholik. Bayangkan saja seorang kekasih ketika dimintai pertolongan, dimintai sesuatu, dimintai bantuan, pasti juga akan membantunya, menolongnya, apapun yang dia punya. Sedangkan sang kholik sendiri memiliki segala sesuatu, semua yang ada di langit dan di bumi ini kan kepunyaan sang kholik. Jadi ketika seorang hamba itu bisa dekat, bisa menjadi kekasihnya, maka ya pasti akan diberi apapun yang ia inginkan. Kekasihnya di sini maksudnya ya orang yang disayangi, orang yang dicintai oleh Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi sang kekasihnya? Ya dengan cara beribadatan di sini, lebih dekat kepada Allah dalam hal di sini zikir, ibadah, perbuatan dan lain sebagainya yang di situ bisa mendekatkan dirinya kepada sang kholik. Kemudian yang ketiga ada unsur ritus atau aturan di dalam peribadatan. Nah, di dalam yang kedua tadi unsur peribadatan contohnya sholat. Nah, yang ketiga di sini unsur ritus atau aturan dalam peribadatan sholat. Di situ ada aturannya, ada tuntunannya, ada contohnya. Yang mencontohi siapa ya? Kita mengambil contoh dari Rasulullah, bukan kita kok di situ seenaknya sendiri membuat aturan ibadah sendiri. Enggak. Ya semua itu udah ada sunatullahnya. Kita tinggal mencontohnya. Nah, bagaimana cara kita mencontoh seperti apa toh sholat yang benar dari seorang Rasulullah, bagaimana wudunya Nabi, itu bisa kita pelajari dari al-hadis. Kemudian yang keempat dari unsur-unsur agama di sini yaitu respon yang bersifat emosional dari manusia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini ketika seorang pemeluk agama di situ sudah sangat lekat dengan agamanya, maka ketika dia merasa agamanya itu dihina, dilecehkan, direndahkan, maka di situ akan ada bersifat sesuatu hal yang di situ membuat fanatik, membuatnya bersifat emosional. Begitu juga dengan unsur agama, ketika agamanya merasa dihina, dilecehkan, direndahkan, maka di situ ada aksi fanatik, aksi emosional dari si pemeluk itu sendiri. Sering kita mendengar kasus-kasus yang bersifat fanatik di sini. Nah, sebenarnya teman-teman saudara itu pendapatnya bagaimana mengenai fanatik agama itu sendiri? Apakah fanatik agama itu diperbolehkan atau tidak? Ya, jawabannya fanatik agama itu diperbolehkan ketika fanatik agama itu bersifat ke dalam. Maksudnya fanatik agama yang bersifat ke dalam ini seperti apa? Fanatik agama yang bersifat ke dalam ini ya seperti yang sebelumnya tadi, fanatik agama yang bersifat ke dalam, bahwasanya kita meyakini, kita menyadari bahwasanya agama yang kita peluk saat ini, agama yang kita yakini saat ini itu hanyalah satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kita ke tempat
tempat tujuan kita mana? Ya bahagia dunia dan akhirat. Itu namanya fanatik ke dalam. Jadi dengan adanya fanatik ke dalam ini, ya kita akan tidak mudah terpengaruh. Kita betul-betul meyakini terhadap agama yang kita peluk, agama yang kita yakini. Itu boleh fanatik ke dalam. Tetapi ketika di situ sudah mulai fanatik keluar, artinya di situ ya mengklaim bahwa agamanya sendirilah yang paling benar dan menganggap bahwa agama yang lainnya salah. Bahkan di situ ada sifat untuk memaksa orang lain pindah memeluk agamanya. Nah, ketika sudah ada mulai pemaksaan di sini dan mengklaim menjatuhkan, merendahkan, menghina agama yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi ketika fanatik ke dalam itu boleh, tetapi ketika fanatik keluar sudah mulai menghina, menjatuhkan, bahkan memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau fanatik ke dalam itu ya boleh-boleh saja, justru sangat dianjurkan menurut saya. Karena apa? Dengan adanya fanatik ke dalam itu membuat si pemeluk itu tidak mudah terpengaruh. Si pemeluk itu betul-betul yakin. Karena apa? Sudah yakin, sudah mantap bahwa agamanya lah satu-satunya agama yang bisa mengantarkan pada tempat tujuan. Tempat tujuannya ya tadi, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian tujuan beragama sudah kita singgung tadi mengenai tujuan beragama, yaitu agar seorang hamba, seorang pemeluk itu bisa selamat, bahagia dan sejahtera baik di dunia sampai di akhirat. Kenapa demikian? Karena di dalam suatu agama itu kan ada kitab. Nah, kitab di dalam agama itu ya menjadi pedoman, menjadi petunjuk hidup bagaimana cara, strategi supaya seorang hamba, seorang pemeluk agama itu, kita di sini sebagai seorang muslim bisa selamat, bahagia, sejahtera dunia sampai akhirat. Di situ kan semuanya udah ada tuntunannya dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan, entah itu dalam ekonomi, entah itu dalam sosial, dalam beragama, dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai macam-macam agama ini telah kita pelajari di pendidikan sebelumnya, bahwasanya agama itu ada dua. Yang pertama ada agama samawi, yang kedua ada agama arti. Mengenai definisi agama samawi dan agama arti bisa kalian baca di PPT-nya. Agama samawi atau disebut juga agama langit atau disebut juga dengan agama wahyu, itu merupakan agama yang berorientasi pada kebenaran wahyu yang datangnya dari Allah. Sedangkan agama arti atau agama bumi atau agama budaya itu merupakan agama yang tumbuh dan berkembang melalui proses pemikiran, adat istiadat, dan budaya manusia. Adapun ciri-ciri agama samawi sebagai berikut. Yang pertama yaitu disampaikan oleh seorang rasul, yang kedua memiliki kitab suci, yang ketiga konsep ketuhanannya monoteisme mutlak. Monoteisme mutlak di sini ya berarti mono itu satu, mutlak itu ya tidak berubah-ubah. Jadi ya konsep ketuhanannya kepada Allah, qul huwallahu ahad, itu namanya monoteisme mutlak. Kemudian yang keempat, ciri-ciri agama wahyu yaitu kebenarannya bersifat universal, ajarannya konstan atau tetap atau tidak berubah-ubah dan diturunkan kepada masyarakat. Sebaliknya, kalau ciri-ciri agama arti atau agama budaya, itu yang pertama tidak disampaikan oleh seorang rasul.
mereka tidak memiliki rasul dan umumnya tidak memiliki kitab suci, serta konsep ketuhanannya animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme nisbi. Monoteisme nisbi di sini artinya apa? Mono itu satu, nisbi berubah-ubah. Contohnya seperti apa? Contohnya sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mana saat itu mereka sedang mencari Tuhannya. Saat itu mereka meyakini bahwa Tuhannya itu bintang, karena bintang itu di tempat yang tinggi dan indah. Tetapi ketika bintang itu dikalahkan oleh sinar rembulan, mereka meyakini bahwa rembulanlah sebagai Tuhannya. Tetapi ketika malam sudah hilang dan datanglah siang, yang mana di situ bulan sudah tidak ada, yang ada hanya matahari, mereka meyakini bahwa matahari itu sebagai Tuhannya. Jadi seperti itu monoteisme nisbi, berubah-ubah. Kemudian kebenarannya tidak universal, ajarannya berubah-ubah dan tumbuh dalam masyarakat penganutnya. Kemudian agama Islam ditinjau dari segi etimologi. Kalau tadi definisinya, sekarang kita membahas agama Islam ditinjau dari etimologi. Yang pertama, kata aslama ini dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 83 dan An-Nisa ayat 125. Aslama di sini artinya berserah diri, taat dan patuh. Yang mana di sini ya seorang muslim, seorang yang beragama Islam itu hendaknya berserah diri, taat dan patuh kepada Sang Khalik. Bagaimana konsep berserah diri di sini? Berserah diri ya ketika seseorang itu sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Maka ya ketika dia telah memenuhi kewajibannya, sudah istilahnya bertawakal, sudah berusaha, ya setelah itu ya berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya. Kemudian taat dan patuh ya kepada Allah, kepada aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, Islam dalam bahasa Arab itu juga disebut as-salam. As-salam di sini bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 61 dan Muhammad ayat 35. As-salam sendiri artinya damai, tentram, dan rukun. Dengan kita beragama Islam, sesama umat Islam itu ya sehendaknya, selayaknya kita bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kerukunan. Tidak hanya intern umat agama Islam, tapi juga antar umat agama yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kata salam. Salam di sini artinya selamat dan sejahtera. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73 dan surat Yasin ayat 58. Selamat di sini artinya apa ya? Dengan memeluk agama Islam itu supaya hidupnya selamat dan sejahtera, tidak hanya di dunianya tetapi juga di akhiratnya. Kenapa demikian? Karena ya sudah ada kitab petunjuknya, sudah ada pedomannya. Kemudian yang keempat itu ada kata salim. Salim artinya suci dan bersih. Suci dan bersih di sini ya artinya sebagai seorang yang memeluk agama Islam, sebagai seorang muslim, itu kan kita bisa menjaga kesucian, kebersihan diri dan lingkungan, bisa menjaga nama baik. Bahkan di dalam pepatah Islam itu mengatakan bahwa kebersihan
sebagian dari iman. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89 dan As-Saffat ayat 84. Sedangkan agama Islam ditinjau dari segi terminologi itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang mana agama tersebut berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya, komitmen seorang muslim terhadap Islam. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya memiliki komitmen apa saja? Komitmen untuk wajib berserah diri, tunduk dan patuh serta taat hanya kepada Allah. Ini kita tambahi, tidak hanya kepada Allah tetapi kepada ulil amri di sini ya orang yang memiliki perkara yang wajib kita patuhi. Contohnya siapa? Contohnya ya kalian sebagai anak itu ya ulil amrinya orang tua. Ketika posisi kalian sebagai anak ya wajib taat kepada orang tua. Ketika posisi kalian sebagai murid ya taat terhadap gurunya. Ketika posisi kalian sebagai mahasiswa ya taat kepada dosennya. Ketika posisi kalian sebagai pekerja ya taat kepada atasannya. Posisi kalian sebagai warga negara ya taat kepada pemerintahannya. Seperti itu. Jadi ulil amri. Kalau kepada ulil amri di sini dalam kutipnya selain perintahnya tersebut tidak maksiat. Jadi kita wajib taat dan patuh. Tetapi ketika ulil amrinya di sini perintahnya kok sedikit melenceng, ya kita jangan mau taat. Contoh perintah yang sedikit melenceng bagaimana? Kalau di dalam al-hadis itu perintah yang melenceng itu contohnya ulil amri mereka, pemimpin mereka, ketua mereka itu menyuruh mereka untuk mengumpulkan kayu kemudian supaya membakar kayu itu dan mereka disuruh masuk ke dalam api. Nah, secara tidak langsung mereka diminta ketuanya untuk bunuh diri. Maka bunuh diri di sini kan perintah yang melenceng, perintah yang maksiat. Ya itu tidak wajib taat karena perintahnya apa? Melenceng, maksiat. Kecuali kalau di situ perintahnya bagus untuk kebaikan, perintahnya yang tentang agama, di situ ya kita wajib taat. Kemudian komitmen yang kedua itu kita harus dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan di lingkungannya, lingkungan terkecil kita yaitu keluarga kita. Nah, setidaknya di lingkungan keluarga kita itu bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan kerukunan sesama saudara, bisa menjadi penengah dan lain sebagainya. Kemudian komitmen yang ketiga yaitu dapat menciptakan keselamatan dan kesejahteraan. Dan komitmen yang keempat itu dapat menjaga kebersihan dan kesucian, bisa menjaga nama baiknya. Setidaknya menjaga nama baiknya. Kemudian selanjutnya ya bisa menjaga nama baik keluarganya, orang tuanya, alma maternya, agamanya, tempat tinggalnya, daerahnya, negaranya dan lain sebagainya. Kemudian metode dalam mengkaji Islam. Jadi metode dalam mengkaji Islam itu ada 3. Yang pertama, Islam harus dikaji dari sumber aslinya. Sumber aslinya apa? Sumber aslinya ya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika kita ingin mempelajari agama Islam itu ya harus Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian
Yang kedua, Islam itu harus dikaji secara integral, bukan parsial. Jadi agama Islam itu ya dikaji secara menyeluruh, tidak hanya sepotong-potong. Contohnya apa? Contohnya dalam surat An-Nisa, tentang surat berapa itu ya? Ayat 4 kalau nggak salah ya. An-Nisa di situ mengatakan bahwasanya An-Nisa ayat An-Nisa ayat 3. Di situ kan ada ayat yang berbunyi fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Jadi maka kalian menikahlah dengan wanita yang kalian senangi, boleh 2, 3 ataupun 4. Nah, ketika di situ mengkajinya parsial, hanya dipotong seperti itu, maka akan memiliki keyakinan, memiliki anggapan bahwasanya wah, poligami itu anjuran Islam, itu sunnah Nabi. Ketika memiliki pandangan atau keyakinan seperti itu, maka ya hancurlah. Padahal ada kelanjutan dari ayat tersebut. Kelanjutannya apa? Syaratnya apa? Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi ketika kalian merasa tidak mampu, tidak bisa berbuat adil, ya cukup satu saja. Dan ketika kita kaji secara lebih detailnya, Nabi sendiri yang kita anggap menganjurkan atau mensunahkan untuk poligami, maka kita lihat Nabi sendiri memang melakukan poligami, tetapi poligami yang dilakukan Nabi itu kebanyakan mereka menikahi, seorang Nabi itu menikahi janda dengan tujuan apa? Ingin meramut agamanya. Sedangkan ketika putri Nabi sendiri mau dipoligami oleh Ali, si Fatimah, ketika saat itu ingin dipoligami Ali, maka jawabannya Nabi seperti apa? Nabi sendiri menjawab bahwasanya Ali, kamu boleh memadu Fatimah, tapi dengan syarat kamu jangan pernah menyakiti hatinya. Karena apa? Karena ketika kamu menyakiti hati Fatimah, maka kamu juga menyakiti hati saya. Nah, mendengar jawaban Nabi seperti itu, Ali lalu mengurungkan niatnya untuk poligami. Karena apa? Karena ya ketika tidak bisa berbuat adil, merasa tidak mampu kok memaksakan diri untuk poligami, maka ya bukan melaksanakan sunnah Nabi, tapi itu justru menyakiti hati Nabi. Karena pada dasarnya Nabi ketika poligami itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk meramu janda-janda yang saat itu memang agama Islam belum kuat. Kalau sekarang ingin meramu janda ya cukup diberi kasih sesuatu saja, sembako atau uang yang bisa mensejahterakan hidupnya, itu kan cukup, tidak dengan jalan yang seperti itu ya. Jadi kalau niatnya seperti itu ya tetap salah. Kemudian yang ketiga, jangan mengkaji Islam dari kenyataan hidup atau realita umatnya. Jadi jangan mengkaji Islam, jangan menilai Islam, atau jangan mengkaji ormas tertentu itu dari realita hidup pemeluknya. Karena apa? Seorang agama Islam, seorang yang memiliki keyakinan agama tertentu, belum tentu ia bisa menjalankan kesempurnaan dari aturan agama itu sendiri. Jadi kalau ingin mengkaji Islam ya kajilah sumber aslinya, jangan mengkaji dari atau melihat dari
umatnya itu bagaimana dia menjalankan ibadahnya, tapi ya kaji sumber aslinya tadi itu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian menganggap dalam ormas kita, ormas di Indonesia itu kan ormas kita ada banyak ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI, ada MTA. Nah, di dalam realita atau isu-isu itu kan sudah menjadi realita umum, sudah menjadi isu yang menyebar luas bahwasanya Muhammadiyah itu tidak suka kenduren, NU itu paling senang menjalankan kenduren, NU itu paling senang melakukan kunjungan ke makam-makam, itu namanya apa itu ya. Nah itu LDI itu kalau ada orang sholat di masjidnya pasti dipel. MTA itu katanya menghalalkan kepala anjing. Nah jangan sampai kita termakan oleh isu yang terjadi di masyarakat tersebut. Tapi ketika kita ingin mengkaji lebih detail itu ya kajilah sumber aslinya, bagaimana ajaran dari ormas tersebut. Jadi jangan mengkaji dari orangnya itu. Kemudian mengenai karakteristik Islam. Karakteristik Islam itu ada 4, ada Robbaniyah, ada Insaniyah, ada Syumuliyah, dan Wasatoniyah. Robbaniyah itu artinya agama yang langsung berhubungan dengan Allah. Kemudian Insaniyah itu agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Maksudnya di sini ya agama Islam itu sesuai dengan jiwa sosial, jiwa kemanusiaan, jiwa saling tolong menolong. Jadi agama Islam itu menganjurkan untuk bisa saling tolong menolong, bisa bekerja sama dan lain sebagainya, sesuai dengan kodrat manusia, karena manusia itu kan sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kemudian karakteristik Islam yang ketiga itu ada Syumuliyah. Syumuliyah artinya agama yang berlaku secara universal. Bahkan kitab dalam Al-Quran itu ya tidak hanya pedoman atau petunjuk hidup yang bisa digunakan untuk umat Islam itu sendiri, bahkan bisa digunakan untuk seluruh umat. Kemudian Wasatoniyah, karakteristik yang keempat di sini. Wasatoniyah artinya agama Islam itu bersifat moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Jadi ya Islam itu menganjurkan kita untuk tidak berat sepihak, tidak hanya mementingkan dunia saja atau tidak hanya mementingkan akhirat saja, tapi ya dua-duanya. Jadi bisa balance, mencari dunia dan akhirat itu balance, tidak berat sepihak. Yang terakhir mengenai ruang lingkup ajaran Islam. Jadi ruang lingkup ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Nah, akidah di sini ya mengenai kepercayaan atau keimanan. Kemudian syariah di sini ya ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ya contohnya mengenai pernikahan. Contohnya lagi misalnya apa? Ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu contohnya mengenai jual beli. Kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak di sini ada hablu minallah dan hablu minanas. Ya, mungkin sekian. Barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan sharingnya, menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan. Oke, terima kasih.